Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jurnal harian saya yang ketujuh. Video ini akan membahas mengenai komitmen mutu. Bersama saya, Nandari Starsky dengan NDH 26. Sektor swasta terlebih dahulu mengadopsi model New Public Management atau NPM. Selanjutnya, pemerintah membangun birokrasi publik melalui pendekatan model NPM ini dan diberi nama komitmen mutu. Kualitas layanan yang baik adalah memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan dari layanan tersebut. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4. Yang pertama yaitu efektivitas layanan yang menunjukkan ketepatan capaian target layanan. Selanjutnya, efisiensi layanan yang menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Selanjutnya, inovasi layanan yang menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir, mutu layanan yang menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati. Keberhasilan penyelenggaraan layanan pemerintahan membutuhkan ketersediaan aparatur yang mempunyai kinerja yang unggul. Dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pelayan publik, ASN harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan praktis. Aparatur harus memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berpikir dan bertindak kreatif, serta memiliki komitmen kuat terhadap mutu, sehingga pada akhirnya akan mendorong lahirnya inovasi layanan. Berikut ini adalah siklus tahapan berpikir kreatif. Dimulai dari adanya ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, dan keinginan. Selanjutnya yaitu adanya proses merenung, berimajinasi, dan berpikir. Selanjutnya mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, dan berdiskusi. Lalu setelah itu menganalisis, membuat rancangan sosialisasi di lingkungan terbatas, dan akhirnya lahirlah sebuah karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Dan inovasi tersebut dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, maka akan kembali lagi ke proses yang awal. Kualitas tidak terjadi secara kebetulan, namun harus melalui perencanaan, kontrol, dan perbaikan. Beberapa alat bantu untuk menganalisis komitmen mutu yaitu USG atau singkatan dari Urgent, Serious, dan Grout. Kemudian Tree Analysis, kemudian Fishbone atau Ishikawa. Semua alat ini tidak bersifat subjektif karena sudah didukung oleh data dan informasi. Berikut ini adalah contoh menggunakan metode USG. Di sini ada 3 isu. Kita akan memilih isu mana yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Setiap isu akan dinilai berdasarkan USG, yaitu yang pertama berdasarkan urgent-nya. Semakin mendesak waktunya, maka semakin besar nilainya. Kemudian dinilai berdasarkan seriusnya. Semakin mengganggu dalam mencapai tujuan, maka semakin besar nilainya. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai grout-nya. Semakin berkembang masalahnya, maka semakin besar nilainya. Dan ini diberi skala dari 1 sampai 5. Misalkan untuk yang isu ini, yang pertama, kurang jelasnya rencana kegiatan. Diberi nilai 5 untuk urgent-nya, kemudian seriusnya 4, dan grout-nya 3. Kemudian dijumlahkan. 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12, dan itu selanjutnya dihitung juga untuk semua isu. Kemudian dipilihlah yang nilainya lebih tinggi, sehingga nilai yang lebih tinggi itu adalah prioritas utama yang harus kita selesaikan. Selanjutnya ini adalah pohon masalah. Dimulai dari masalah utama. Dari masalah utama ini akibatnya taruh di bagian atas. Misalkan ada 3 akibat ya, ada akibat pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dari masalah utama ini akan muncul penyebabnya apa. Dan setiap penyebab mungkin ada penyebab lanjutannya. Dan yang terakhir ini adalah menggunakan metode Ishikawa. Isu utamanya ada di bagian depan sini. Ini contohnya adalah penggunaan BBM kendaraan perusahaan boros. Dan penyebabnya itu ada di tulang-tulangnya ini.
Dan setiap penyebab itu akan dikelompokkan dalam suatu klaster. Nah, selanjutnya adalah refleksi dan internalisasi setelah saya mempelajari materi ini. Yang pertama, yaitu saya memahami pentingnya komitmen mutu. Kemudian saya telah mempelajari alat bantu untuk menganalisis isu yang ada 3 tadi. Kemudian, rencana aksi yang saya lakukan setelah mempelajari materi ini yaitu saya akan menunjukkan perilaku kreatif dan inovatif dalam menampilkan kinerja dan memberikan layanan yang komitmen terhadap mutu. Kemudian mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai aparatur yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.